PDIP yang mendukung Puan Maharani mendapat tentangan dari para relawan Ganjar Pranowo yang membentuk tim khusus lain dengan tajuk Dewan Kopral sebagai tandingan. Tersendat. Kami nggak usah nunggu tanahnya ini loh, uang ini loh mas. Gini lah. Pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh membawa nama saya. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati. Pandangan sebelumnya, terutama yang secara samar-samar pro pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara. Sorry, suara saya agak batuk. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut. Dia mau raih apa aja tuh, entah itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya. Kalau terkait dengan itu tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik. Dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua umum. Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sementara itu, Saudara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, menyinggung peran besar Puan Maharani saat memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Bambang juga menyebut saat itu Ganjar memiliki dana untuk pencalonan gubernur sebesar 600 juta rupiah. Bulan Maret 2013, mohon maaf, berapa popularitas Pak Ganjar di Jawa Tengah? Berapa popularitas elektabilitasnya Pak Bibit dan Bu Rustri? Jangan salah, Pak Bibit dan Bu Rustri yang juga waktu itu adalah kader PDI Perjuangan. Oke, begitu itu waktu itu kalau nggak salah itu elektoralnya Pak Ganjar baru 3% loh. Oke, dan itu mohon maaf saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu namanya Puan Maharani, Bos. Mohon maaf nanti ditanya Mas Ganjar, berapa Mas Ganjar kita nyalon waktu itu duitnya? 600 juta, Bos. Dan itu tidak kita terima. Silahkan dipakai untuk jalan-jalan. Sahabat era sekalian, ini ada isu yang menarik yang harusnya menjadi perhatian kita dan perhatian tentu partai-partai politik dalam menyongsong kontestasi 2024. Apa itu? Yaitu Ganjar Pranowo akhirnya tidak sabar. Dia mengaku bahwa siap untuk dicapreskan, siap nyapres. Padahal sebelumnya Megawati Soekarno Putri mengatakan stop ngomong-ngomong capres sebelum ada keputusan dari dirinya. Nah, apakah itu artinya Ganjar sudah menantang Megawati? Dan siapa yang kemudian akan kalah? Apakah faktor Anies kemudian membuat tidak ada pilihan lain kecuali menjagokan Ganjar? Hasto
Ganjar melanggar disiplin organisasi jika jatakan siap untuk Capres. Sejal kesiapan Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024 pada perhelatan Pilpres mendatang disebut melanggar disiplin organisasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto, merespon wawancara Ganjar dengan salah satu media soal kesiapan menjadi Capres 2024. Secara organisasi, kata Hasto, seluruh kader PDIP saat ini ditugaskan untuk memberi skala prioritas membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi berbagai macam masalah ekonomi dengan turun ke bawah, termasuk desain di bidang pangan. Hasto sendiri mengaku sudah melihat petikan wawancara Ganjar soal Pilpres 2024. Dikatakan Hasto, Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak secara langsung menyebut Ganjar siap Capres. Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, kan jelas nih, Ganjar bilang kalau untuk bangsa dan negara, ya semuanya harus siap. Contohnya Pak Jarod siap buat bangsa dan negara, Bu Risma juga siap bangsa dan negara, Mbak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Adas. Ya itulah, semua harus menyatakan siap, kata Hasto. Lagi-lagi kata dia, PDIP belum mengambil keputusan soal siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ibu Ketum belum mengambil keputusan. Kalau orang berpendapat, ya setiap di dalam negara demokrasi kan bisa berpendapat. Hasto, Ganjar melanggar disiplin organisasi jika jatakan siap untuk Capres. Sejal kesiapan Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024 pada perhelatan Pilpres mendatang disebut melanggar disiplin organisasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto, merespon wawancara Ganjar dengan salah satu media soal kesiapan menjadi Capres 2024. Secara organisasi, kata Hasto, seluruh kader PDIP saat ini ditugaskan untuk memberi skala prioritas membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi berbagai macam masalah ekonomi dengan turun ke bawah, termasuk desain di bidang pangan. Hasto sendiri mengaku sudah melihat petikan wawancara Ganjar soal Pilpres 2024. Dikatakan Hasto, Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak secara langsung menyebut Ganjar siap Capres. Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, kan jelas nih, Ganjar bilang kalau untuk bangsa dan negara, ya semuanya harus siap. Contohnya Pak Jarod siap buat bangsa dan negara, Bu Risma juga siap bangsa dan negara, Mbak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Adas. Ya itulah, semua harus menyatakan siap, kata Hasto. Lagi-lagi kata dia, PDIP belum mengambil keputusan soal siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ibu Ketum belum mengambil keputusan. Kalau orang berpendapat, ya setiap di dalam negara demokrasi kan bisa berpendapat, tuturnya. Hasto, Ganjar melanggar disiplin organisasi jika jatakan siap untuk Capres. Sejal kesiapan Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024 pada perhelatan Pilpres mendatang disebut melanggar disiplin organisasi. Hal tersebut disampaikan